Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Aditya Nugroho. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari Barreskrim Polri, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Fadis Abi. Silakan, Fadis. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, tim khusus Polri ini melakukan konferensi pers berkaitan mengenai penemuan fakta baru atas dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ada 4 poin yang diinformasikan kepada Irwasum Polri. Komjen Pol Agung Budi Marioto menegaskan ada 4 poin. Yang pertama adalah pemberian berkas yang sudah lengkap, proses penyidikannya sudah lengkap, berkas tersebut dari keempat orang tersangka, baik itu Ferdi Sambo, kemudian juga Ricky Rizal, kemudian juga Kuat Ma'ruf, dan yang terakhir Baradae atau Richard Eliezer. Dan keempat berkas tersebut rencananya pada hari ini akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Dan yang kedua berkaitan mengenai adanya dugaan pelanggaran etik terhadap 6 oknum polisi yang diduga terlibat ini dalam kasus ini. 6 oknum polisi tersebut diantaranya merupakan Irjen Pol Ferdi Sambo, yang kemudian adalah yang kedua adalah Brigjen HK dan juga Kombes ANP, dan yang ketiga adalah AKBP AR, dan yang kelima adalah Kompol BW, dan yang keenam adalah Kompol CP. Dan pihak kepolisian rencananya dalam waktu dekat ini akan melakukan sidang kode etik terhadap 6 oknum polisi tersebut. Belum diketahui secara pasti mengenai peran ke-6 polisi tersebut, namun dalam waktu dekat pihak kepolisian akan melakukan kode etik untuk mengetahui bagaimana peran ke-6 personil polisi tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai penetapan tersangka terhadap istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, di mana Putri Chandrawati usai dilakukan gelar perkara, kemudian juga pemeriksaan secara 3 kali, akhirnya pihak kepolisian ini menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Total hingga saat ini sudah ada 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai apakah Putri Chandrawati ini ditahan atau tidak. Hasil pemeriksaan terakhir memang dari tim dokter Polri menegaskan bahwa kondisi kesehatan dari Putri Chandrawati ini memburuk sehingga membutuhkan waktu istirahat selama 7 hari ke depan. Selain itu juga dapat kami informasikan yang terakhir berkaitan mengenai hasil audit investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam waktu dekat pihak kepolisian akan melakukan audit terhadap 2 laporan di Polres Jakarta Selatan. 2 laporan tersebut diantaranya merupakan laporan yang dilakukan oleh pihak Baradae berkaitan mengenai pembunuhan berencana terhadap dirinya, dan yang kedua adalah pelecehan seksual yang dilakukan atau dilaporkan terhadap Putri Chandrawati. Pihak kepolisian sebelumnya juga telah menghapus 2 laporan tersebut dan menghentikan kasus tersebut, namun audit investigasi terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dalam kasus ini. Putri Chandrawati sendiri ini dijerat dengan pasal 340, ini subsidiar pasal 38, junto pasal 55 dan 56, di mana pasal tersebut merupakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman ini pidana baik itu seumur hidup maupun hukuman mati. Selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai kasus ini, pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 52 orang saksi, di mana saksi tersebut ini berkaitan mengenai saksi-saksi ahli, baik saksi ahli DNA, kemudian juga ada Inavis yang dilibatkan dalam kasus ini untuk membongkar, baik itu mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Dan selain itu juga ada kabar baik tadi melalui Dirtipidum menegaskan bahwa CCTV yang sempat hilang di kediaman rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 ini telah ditemukan oleh pihak kepolisian, di mana CCTV tersebut ini merekam baik itu kejadian sebelum, saat kejadian, dan sesudah kejadian. Dan rencananya CCTV tersebut ini telah dijadikan barang bukti yang kuat oleh pihak kepolisian untuk menetapkan ke-5 orang tersangka tersebut. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Nugroho. Baik, terima kasih Fadis Abi telah menginformasikan kepada kami. Jadi dari pernyataan Fadis Abi, saya ulang sekali lagi pemirsa, tim khusus Polri telah menyampaikan sejumlah hal. Pertama adalah pemberian berkas yang sudah lengkap dari 4 tersangka, yaitu Irjen Pol Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan KM. Kemudian adanya dugaan pelanggaran etik terhadap 6 oknum polisi.
Kemudian penetapan tersangka oleh polisi terhadap Putri Chandrawati sebagai tersangka kelima setelah melakukan 3 kali pemeriksaan. Hasil audit investigasi terhadap 2 laporan dari pihak Baradae dan pelecehan seksual terhadap PC juga saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan selanjutnya pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK tidak lagi melanjutkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Hal ini karena permohonan perlindungan Putri telah ditolak. Saya Putri bersama Berdasarkan keterangan psikologi dan psikiater yang dihadirkan LPSK, ditemukan adanya masalah kesehatan jiwa pada istri Verdi Sambo ini. LPSK menyarankan yang bersangkutan mendapat pemeriksaan intensif dikarenakan LPSK tidak memiliki kompetensi pemeriksaan kejiwaan yang memadai. dan saya ikhlas memaafkan. Ya, LPSK tidak lagi melakukan penelaahan atau pemeriksaan lanjutan terhadap Ibu PC karena permohonan perlindungan yang diajukan oleh Ibu PC ini sudah dilakukan atau diputuskan oleh pimpinan LPSK untuk ditolak. Nah, artinya bahwa LPSK tidak akan lagi melakukan penelaahan atau pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater ditemukan adanya tanda-tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Yang dimaksud di sini jangan kemudian dikaitkan dengan pasal 44 KUHP tentang pertanggungjawaban pidana orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Bukan itu konteksnya, tetapi lebih kepada proses penelaahan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh LPSK pada saat itu, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup dan memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada LPSK. Begitu. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.